Halo teman-teman, balik lagi dengan channel Hipnotis Hari KS Hipnotis. Nah, buat video kali ini gue mau nge-share tentang kesalahan-kesalahan hipnotis para pemula. Jadi, kenapa sih banyak pemula-pemula yang gagal buat ngelakuin aksi hipnotis, gagal eh, gagal nyari orang yang tes sugestibilitasnya tinggi. Itu banyak banget kemungkinannya. Salah satunya diantaranya itu yang pertama itu grogi atau rasa kurang percaya diri gitu kan. Jadi grogi atau nggak pede lah gitu. Nah, banyak sekali teman-teman yang baru belajar hipnotis itu rasa nggak pedenya itu banget gitu, sama kayak gue dulu waktu pertama kali. Emang bener-bener nggak pede banget, rasanya deg-degannya kayak apa tahu gitu kan. Nah, waktu itu gue ngatasinnya, gue sering latihan, sering praktek. Itu yang selalu gue tekenin, kalau lu mau belajar hipnotis, lu harus rajin praktek, mau gagal mau enggak, yang penting praktek aja dulu gitu. Nah, soalnya karena kita grogi, karena kita pede gitu kan, itu bikin si suyet atau si target kita ini ngerasa nggak yakin kalau kita ini bisa ngehipnotis dia. Nah, itu salah satu dari kegagalan hipnotis gitu ya. Dan yang kedua salah pilih subjek, salah pilih target, salah pilih orang. Rupanya orang yang lu ajak hipnotis itu, yang lu ajak main buat hipnotis itu ternyata bukan orang yang gampang dihipnotis gitu kan. Jadi buat yang pemula, cari orang yang bener-bener gampang banget buat hipnotis. Nah, itu dia. Tes sugestibilitas ini ketika lu gagal ngelakuin tes sugestibilitas sama si target, sebenarnya bukan gagal, tapi lu selalu berpikir kayak gue berpikir gini, gue ngehindarin kegagalan dalam proses hipnotis. Jadi karena ya gue pun termasuk pemula, jadi kalau gue lebih baik cari orang yang benar-benar gampang buat hipnotis gitu. Yang pertama, dia harus pede dulu ya, kayak tadi yang gue bilang tadi, harus pede. Nah, terus kalau orang ini emang sulit buat hipnotis, lebih baik jangan dilanjutin. Atau kalau gue biasanya gini, lagi nongkrong sekitar ada ya 3 orang 5 orang lah, itu biasanya gue cari tuh, gue tes bareng-bareng, gue tes sugestibilitasnya barengan. Nah, yang kena dari 3-5 orang itu, ada yang kena 1 atau 2 orang, itu yang gue ajak main gitu. Jadi buat minimalisir kegagalan lah, bukan ngurangin, buat minimalisir. Emang pada dasarnya semua orang itu bisa dihipnotis, tapi buat yang pemula, cari orang yang benar-benar gampang banget buat hipnotis. Biasanya gue selalu, kalau misalnya gue lagi ragu atau nggak yakin gitu ya, gue selalu pakai tes sugestibilitas mata lengket. Nah, soalnya mata lengket itu apa? Jadi pas mata lengket orang merem gitu ya. Misalnya orang udah merem, ditutup matanya, bayangin lem yang paling kuat gitu kan. Nah, pas orang itu ngebayangin, pupil hitam nih, itu ngebayanginnya ngadepnya tuh ke atas. Nah, jadi pas dia udah ngebayangin ke atas, makin lama makin lengket, makin keras gitu kan, makin nempel, berat banget. Itu jadi posisi kayak gini. Nah, jadi terus kita tambahin lagi, makin coba dibuka makin nempel. Nah, di situ dia udah mulai percaya gitu ya. Itu kenapa gue selalu lebih sering make yang mata lengket dulu waktu awal-awal ya. Cuma kesini-sini ya banyak yang gue pakai. Jari, tangan kaku gitu kan, itu masih banyak yang gue pakai. Terus yang ketiga, salah pilih tempat. Ya, sampai sekarang pun
Kalau tempatnya menurut gue kurang memadai buat melakukan proses hipnosis gitu kan, itu selalu gue tahan, gue hindarin. Karena menurut gue pribadi, nggak semua orang bisa fokus dalam keadaan yang lagi rame. Kayak contohnya, kita mau hipnotis orang di pinggir jalan raya yang mobil, kontainer, yang motor, mobil itu bolak-balik gitu kan. Itu otomatis kan ngeganggu si target gitu kan. Jadi biasanya gue selalu milih tempat-tempat yang nggak begitu rame, kayak tempat nongkrong gitu kan, tempat di tongkrongan gue gitu kan, tempat nongkrong, atau kalau kita lagi nyantai lah gitu. Jadi intinya kurangin proses, hindarin tempat-tempat yang menurut kita ini rame, kayak tadi jalan raya gitu kan, di pasar, di mall, itu kurangin. Soalnya buat yang pemula mendingan cari tempat yang aman, tempat yang tenang, sepi tapi nggak terlalu sepi, supaya si target ini nggak takut gitu. Jadi kalau sepi banget kayak cuma berdua, otomatis takut gitu ya. Nah, yang keempat salah skrip ya. Kenapa gue bilang salah skrip? Jadi karena banyak penghipnotis pemula yang masih grogi, masih ngomongnya masih belepotan kayak gue ini sekarang ini, itu banyak yang akhirnya saat ngasih sugesti gitu, akhirnya dia ngeblank, akhirnya dia lupa tuh apa yang harus dilakuin gitu kan. Gue punya pengalaman gini. Jadi gue waktu awal-awal, gue bilang gini, bayangin matanya makin keras, gak nyambung kan? Karena gue grogi, ya harusnya gue bilang matanya makin lengket atau makin berat, makin nempel gitu kan. Tapi gue bilang bayangin matanya makin keras. Otomatis si target ini pun mikir dong, loh kok mata keras gitu kan. Akhirnya disitulah dari pengalaman gue, oh ternyata sugesti ini nggak bisa dipakai ya gitu ya. Jadi gue saranin buat sering-sering latihan di depan kaca, latihan depan kaca sering. Gue dulu juga gitu, gue mau di kamar, di rumah, di jalan, gue selalu sering latihan ngasih sugesti kayak biasanya sih gue langsung pakai gini ya. Gue misalnya gue lagi ngebayangin shock induksi, terus gue selalu ngomong tidur makin dalam, makin lelap, makin relax lagi, makin nyaman lagi, bagus sekali. Semakin lama semakin relax, semakin santai gitu. Pokoknya terus sampai akhirnya ke tahap proses terminasi. Nah, itu gue lakuin berulang-ulang, hampir tiap hari, sampai akhirnya ketika gue nemu target yang pas, itu gue pakai seketika, langsung refleks aja keluar dari mulut gue. Jadi nggak ada harus mikir lagi, harus apa lagi gitu kan. Nah, jadi sekian tips-tips dari gue. Itu kesalahan-kesalahan para penghipnotis pemula. Nah, buat temen-temen yang baru belajar atau baru mau belajar hipnotis, cari tahu dulu, baca teorinya bener-bener, sisanya praktek, selalu gue bilang praktek. Kenapa? Karena kalau lu udah belajar bertahun-tahun tapi cuma tahu teori, lu nggak pernah praktek, itu hasilnya nol. Contohnya gue belajar, sering baca teorinya tentang hipnotis itu kayak gimana, hipnotis itu apa, itu gue baca bertahun-tahun tapi gue nggak pernah berani praktek gitu. Nah, sampai akhirnya gue berani praktek lah berapa tahun yang lalu, gue berani praktek dan akhirnya gue berhasil gitu. Nah, terus buat teman-teman yang mau belajar hipnotis, gue saranin cari tempat yang bener-bener nggak cuma ngelatih habis itu selesai. Cari tempat yang bisa diajak konsultasi, oke? See you, bye-bye.